Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Astuti dengan NPM 2014051. Saya mahasiswa dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi kali ini saya akan melakukan praktikum pembuatan larutan dari bahan cairan. Sebelumnya di kehidupan sehari-hari di industri maupun laboratorium tidak terlepas dari kimia. Di dalam kimia dikenal suatu larutan, di mana larutan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar di dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian. Banyak reaksi kimia yang dikenal, terutama di laboratorium ataupun industri, yang terjadi di dalam larutan. Larutan pada dasarnya adalah campuran homogen, yaitu merupakan campuran dua zat ataupun lebih. Dalam proses pembuatan larutan juga dikenal pengenceran. Pengenceran juga merupakan hal yang penting dalam bidang industri maupun laboratorium. Pengenceran pada prinsipnya hanya menambahkan pelarut saja, sehingga jumlah zat mol terlarut sebelum pengenceran sama dengan jumlah mol zat terlarut sudah pengenceran. Di program studi teknologi hasil pertanian tidak terlepas dari pembelajaran mengenai kimia, seperti pengenceran bahan kimia dengan konsep yang berbeda. Untuk itu penting bagi seorang mahasiswa di program studi teknologi hasil pertanian mengetahui bagaimana cara pembuatan larutan pengenceran bahan kimia. Maka dari itu dilakukan praktikum ini, yaitu dengan bertujuan agar mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu dalam membuat larutan. Jadi langsung aja ya teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan alat dan juga bahannya. Di sini ada sendok, yaitu untuk mengaduk. Setelah itu ada gelas untuk tempat pelarutan atau untuk tempat pengadukan, serta ada bahan, yaitu di sini saya sudah menyiapkan cuka dapur dan juga ada bahan pewarna makanan. Di sini ada garam yang sudah saya larutkan dan juga ada air. Jadi langsung aja, setelah kita menyiapkan alat dan bahannya yang sudah siap ini, kita yaitu akan membuat larutan dengan volume larutan yang kita buat sejumlah 250 ml dengan bahannya yaitu larutan garam dan juga cuka dapur. Larutan garam ini dengan konsentrasi 3 molaritas, dan molaritas yang akan kita capai atau kita buat yaitu sejumlah 2 molaritas, serta dari cuka garam ini yaitu dengan molaritas 25% dari 300 ml, serta molaritas yang akan kita buat atau yang akan kita capai sejumlah 3 molaritas, dan satunya 1 molaritas. Kita sebelumnya belum mengetahui volume yang akan kita buat, maka dari itu kita akan masuk ke perhitungan terlebih dahulu untuk menghitung volume larutan yang akan kita buat. Membuat larutannya setelah kita melakukan perhitungan tadi. Langsung aja di sini kita akan membuat larutan garam, yaitu dengan volume larutan garam yang akan kita buat 100 ml, dan dengan molaritas garam awal yaitu 5 molaritas, dan
molaritas yang akan kita capai yaitu 2 molaritas. Langsung aja teman-teman kita campurkan 100 ml dan tepat di sini 100 ml. Maka dari itu kita untuk mencapai 250 ml kita tambahkan air kurang lebih 150 ml lagi. Seperti ini ya hasilnya teman-teman, warnanya. Selanjutnya kita akan membuat larutan cuka dengan volume larutan cuka yaitu 171,43 mili. Langsung kita tuangkan sebanyak 171,43 mili. Jadi segitu ya teman-teman. Kita tambahkan air hingga mencapai volume 250 ml. Kita aduk dulu. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir kita akan membuat larutan dari cuka dengan volume cuka yaitu 57,14 ml di sini ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan air agar mencapai volumenya 250 ml. Jadi kalau sebelumnya seperti ini ya, belum terlalu terlihat perbedaan warna. Teman-teman, hasilnya setelah kita tambahkan satu tetes zat pewarna makanan berwarna merah ini. Jadi terlihat ya teman-teman, yang paling pekat itu dari cuka dapur dengan 171,43 ml. Jadi kalau dia banyak bahan pelarutnya, maka dia akan semakin pekat. Ini yang menggunakan bahan pelarut 100 ml dan ini dia agak pudar dengan menggunakan zat pelarut sejumlah 57,14. Jadi setelah melakukan praktikum tadi, kita telah mendapatkan kesimpulannya, yaitu bahwa yang pertama adalah cara pembuatan larutan dari garam, yaitu perlu kita lakukan pelarutan terlebih dahulu agar garam tersebut menjadi bahan cairan. Sedangkan untuk cuka larutnya kita tidak perlu melarutkan cuka tersebut karena cuka tersebut sudah dalam bentuk cairan. Tetapi dalam cuka dapur tersebut kita perlu mencari molaritasnya terlebih dahulu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi larutan, yaitu kadar zat terlarut, jenis zat terlarut dan pelarut, massa jenis zat terlarut dan volume zat terlarut dalam pelarut. Dan pada percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak volume pelarut yang kita buat, semakin banyak volume pelarut yang kita tuangkan dalam membuat larutan, maka dia akan berakibat semakin pekatnya suatu larut, semakin menimbulkan warna pekat pada hasil larutan tersebut. Jadi sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.